Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan di pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Titik Haryati MSI selaku dosen pengampu Manajemen Pendidikan Nasional. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Perkenankan saya dari kelompok 2 yang terdiri dari Ibu Titik Siswinarsi, Ibu Nur Hidayati, dan saya sendiri Ririn Melani akan mempresentasikan materi dengan judul Tugas dan Fungsi Kantor UPTD. Pengertian organisasi. Menurut Sutarto, organisasi merupakan sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Asas-asas organisasi. 1. Perumusan tujuan dengan jelas. 2. Departemenisasi. 3. Pembagian kerja. 4. Koordinasi. 5. Pelimpahan wewenang. 6. Rentangan kontrol. 7. Jenjang organisasi. 8. Kesatuan perintah. 9. Fleksibilitas. 10. Berkelangsungan. Dan 11. Keseimbangan. Organisasi pemerintah memiliki tujuan untuk pengembangan pendidikan. Tugas pokok dan fungsi tupoksi dari organisasi adalah suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan atau dijalankan sesuai dengan apa yang berada dalam ketentuan. Arti tugas pokok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai, sedangkan fungsinya adalah pekerjaan yang dilakukan. Pengertian kantor UPTD. UPTD atau Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten atau kota dalam bidang pendidikan dan merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan kabupaten atau kota dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan dalam pendidikan di tingkat kecamatan. UPTD Pendidikan Kecamatan dikepalai oleh seorang kepala UPTD dengan tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan di wilayah kecamatan atau tugas-tugas lintas sektoral. UPTD Pendidikan Kecamatan merupakan pembina, pengembang, pemantau, penilai, koordinator, dan penasehat penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah, baik pendidikan formal maupun non-formal, dalam upaya mewujudkan visi dan misi dan harus mampu melaksanakan serta menginformasikan kepada stakeholder pendidikan. Struktur organisasi UPTD adalah sebagai keseluruhan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dan otoritas relatif dan tanggung jawab individu yang memimpin atau bertanggung jawab atas masing-masing fungsi respektif. Komponen dasar kerangka definisi struktur organisasi Child dalam Mada Sutapa tahun 2002. 1. Memberikan gambaran mengenai pembagian tugas serta tanggung jawab terhadap individu maupun bagian-bagian dalam organisasi. 2. Memberikan gambaran mengenai hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam organisasi dengan banyaknya tingkatan hierarki dan besarnya rentang kembali dari semua pimpinan di seluruh tingkatan dalam organisasi.
3. Menetapkan pengelompokan bagian-bagian tersebut menjadi suatu bagian yang utuh. Dan yang keempat, menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi. Struktur organisasi UPTD. Bapak Ibu, mari kita perhatikan, di sini ada contoh struktur organisasi UPTD, di mana susunan organisasi UPTD terdiri dari 1. Kepala unit pelaksana teknik dinas, yang kedua subbagian tata usaha, yang ketiga petugas operasional, yang diantaranya bidang pendidikan, bidang kepegawaian, dan bidang sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu kelompok jabatan fungsional. Tugas dan fungsi kantor UPTD adalah 1. Perencanaan program kegiatan, penyusunan naskah dinas di bidang pendidikan. 2. Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi kegiatan pendidikan. 3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan pendidikan daerah. 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendidikan. Unsur-unsur UPTD dan tugas pokok. 1. Pimpinan adalah kepala unit pelaksana teknik dinas UPTD TKSD. Tugasnya yaitu memimpin dan mengatur kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas UPTD. Yang kedua, pembantu pimpinan adalah subbagian tata usaha. Tugas pokoknya yaitu membantu kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kurikulum, dan kesiswaan. Yang ketiga, pelaksana adalah petugas operasional yang terdiri dari petugas operasional bidang pendidikan yang tugasnya melaksanakan perencanaan dan pengelolaan alat-alat administrasi dan buku TK, SD, bangunan kantor dan perpustakaan TK, SD, dan administrasi penerimaan murid baru, lembaga sekolah dasar, dan penyaluran pemberian subsidi atau bangunan pada sekolah swasta. Untuk petugas operasional bidang kepegawaian, tugasnya yaitu penyiapan pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian pegawai edukatif, pegawai administrasi, dan pengembangan karir pegawai. Yang ketiga, petugas operasional bidang sarana dan prasarana. Tugas pokoknya yaitu pengelolaan sarana dan prasarana TK, SD, atau yang sederajat, serta inventarisasi dan penghapusan barang. Yang keempat, kelompok jabatan fungsional, yaitu melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kami. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semua, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, tugas, dan fungsi kantor UPTD. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.